Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, terima kasih sudah mau bergabung di dalam video wawancara kami dari kelompok 7 dalam rangka pemenuhan tugas UAS mata kuliah konferensi media. Perkenalkan, saya Sita sebagai moderator yang akan memandu jalannya wawancara ini. Kelompok 7 sendiri beranggotakan saya sendiri Sita, kemudian ada Ilham, kemudian ada Alia, Cynthia, dan Emil yang akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan mewawancarai Bapak Ian Wardani Putra yang bertugas sebagai admin media sosial atau sosial media spesialis di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Kami memilih Bapak Wardani sebagai narasumber karena beliau merupakan pihak yang secara langsung mengelola konten dan strategi komunikasi digital yang ada di akun sosial Kejari Info. Pengalaman beliau dinilai sangat relevan dengan topik konvergensi media yang sedang kami pelajari, terutama bagaimana instansi pemerintah sebagai kejaksaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital sekaligus menjaga etika dan akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Baiklah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ian Wardani Putra yang berprofesi sebagai PPNPN di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan posisi sebagai staf IT sekaligus sosial media spesialis. Platform media sosial yang beliau kelola untuk Kejari Info sendiri meliputi Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan X. Baik, Bapak Wardani, mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bisa perkenalkan sedikit tentang diri Bapak, bagaimana awal mula dipercaya mengelola konten di media sosialnya Kejari Info. Ya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Muhammad. Saya seorang PPNPN Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dari tahun 2021. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, Ilhan dipersilahkan untuk bertanya. Oke Bapak, perkenalkan saya Ilham. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana perkembangan teknologi digital mengubah Kejari Info dalam membuat, mengelola, hingga menyebarkan informasi kepada masyarakat lewat media sosial saat ini? Dengan adanya perkembangan teknologi yang saat ini, tentunya Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu ada perubahan. Karena dulunya penyampaian informasi dari kejaksaan, terutama Kejari Info, itu sifatnya lebih satu arah. Biasanya lewat siaran pers atau memberikan media cetak dan televisi. Sekarang dengan adanya media sosial, kami bisa langsung membuat dan menyebarkan konten sendiri. Mulai dari kegiatan penulisan hukum, capaian kinerja, sampai himbauan kepada masyarakat, tanpa harus selalu bergantung pada media massa. Prosesnya juga lebih cepat, karena kita bisa langsung tag, ngedit sendiri, dan langsung publish sendiri, sehingga masyarakat bisa dapat informasi yang lebih cepat dan update. Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu platform media sosial apa saja yang biasa digunakan Kejari Info? Dan bagaimana strategi Bapak dalam menyatukan dan menyelaraskan penggunaan berbagai platform tersebut dalam kegiatan komunikasi kejaksaan? Untuk media yang kami gunakan saat ini, itu ada Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan X. Strateginya biasanya itu, eh, dalam satu kegiatan, itu kami apa namanya, mendokumentasikannya dalam beberapa format sekaligus. Misalnya kegiatan penyuluhan hukum. Kami mendokumentasikannya dengan foto dan video. Untuk foto, biasa kami kasih keterangan, lalu kami unggah atau kami upload di Instagram, Facebook, dan X. Untuk video yang pendek, biasa kami buat versi Reels atau TikTok. Untuk yang panjang, itu kami upload di YouTube. Jadi dalam satu momen kegiatan bisa kami hasilkan beberapa konten dengan format yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing platform. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu dalam menentukan platform yang dipakai, bagaimana Bapak menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebiasaan masyarakat Indragiri Hulu sebagai audiens utamanya? Kami melihat dari kebiasaan masyarakat Indragiri Hulu dalam mengakses informasi.
Instagram dan TikTok biasa kami manfaatkan untuk menjangkau audiens yang lebih muda dengan konten yang ringan dan visual. Sedangkan Facebook cukup efektif untuk menjangkau masyarakat yang usianya dewasa dan dewasa ke atas. Untuk YouTube, kami gunakan untuk konten yang butuh penjelasan yang lebih detail, seperti dokumentasi kegiatan, sosialisasi program. Untuk pemilihan platform disesuaikan dengan siapa yang ingin kami tuju dan bagaimana kebiasaan mereka mengkonsumsi konten. Oke, untuk selanjutnya siapa saja kelompok utama yang menjadi sasaran akun media sosial Kejari Inhu dan bagaimana cara Bapak mengetahui kebutuhan, minat serta kebiasaan mereka sebelum menyusun konten untuk Kejari Inhu? Target audiens kami cukup luas, mulai dari masyarakat umum di wilayah Indragiri Hulu, pelajar, mahasiswa, sampai instansi pemerintah lainnya, dan mitra kerja kami. Untuk memahami kebutuhan mereka, kami melihat dari insight media sosial, seperti konten apa yang paling banyak mendapat respon, jam berapa masyarakat paling aktif, dan topik apa yang sering ditanyakan lewat kolom komentar dan pesan. Dari situ kami bisa menyesuaikan jenis konten apa yang kami buat dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Wardani dan Ilham. Selanjutnya, pertanyaan akan dilanjutkan oleh Alia. Baik Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya Alia Fania Dewanti. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang kelima nih Pak. Apa sih indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu konten atau kampanye digital di media sosial Kejari Inhu ini sendiri Pak? Misalnya kayak jumlah tayangan, engagement, komentar, share, atau konversi dan semacamnya Pak. Biasa kami melihat dari jumlah tayangan, like, komen, dan share sebagai indikator awal. Tapi yang lebih kami perhatikan adalah engagement rate dan sejauh mana konten yang kami buat benar-benar dipahami masyarakat. Misalnya lewat komentar yang menunjukkan mereka mengerti pesan yang kami sampaikan. Untuk konten edukasi hukum, keberhasilan itu bukan cuma dilihat dari view, tapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang jadi lebih paham terhadap suatu isu hukum setelah menonton konten kami. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ke-6, bagaimana Bapak mengikuti perkembangan tren media digital dan perubahan algoritma platform media sosial agar konten Kejari Inhu ini tetap relevan bagi masyarakat luas Pak, khususnya di Inhu ini? Saya rutin mengikuti perkembangan tren yang lewat platform itu sendiri. Misalnya melihat konten apa yang sedang banyak digunakan orang, format audio atau efek apa yang lagi tren, lalu mencoba mengadaptasikannya dengan konten kejaksaan. Tepatnya kejaksaan tanpa eh, menghilangkan unsur formalitasnya dan kredibilitas instansi. Selain itu juga saya sering membaca update di akun-akun resmi platform dan sering sharing sesama pengelola media dari instansi lain. Jadi kami saling bertukar informasi mengenai perubahan algoritma dan fitur baru yang ada di media sosial. Hmm. Oke Pak, baik. Menurut Bapak, bagaimana perubahan perilaku masyarakat Indragiri Hulu di era digital memenuhi cara mereka mengakses informasi hukum lewat media sosial Kejari Inhu ini, Pak? Dari penglihatan saya, masyarakat sering lebih suka informasi yang lebih singkat, visualnya bagus, dan cepat dipahami. Kalau dulu masyarakat menunggu berita di koran dan televisi, sekarang mereka justru bisa mencarinya sendiri melalui media sosial. Bahkan sering menjadikan Instagram dan TikTok sebagai sumber informasi mereka. Ini jadi tantangan sendiri buat kami, karena informasi hukum yang sifatnya formal dan detail harus kami kemas ulang menjadi konten yang lebih ringkas dan mudah diceritakan tanpa mengurangi keakuratan isinya. Baik, Pak. Apakah Bapak memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI dalam mengelola media sosial Kejari Inhu? Kalau iya, aplikasi AI apa yang digunakan dan bagaimana AI membantu proses produksi atau pengelolaan konten yang sedang Bapak ini?
ingin unggah? Untuk saat ini saya pakai AI untuk membantu kegiatan saya. Ada beberapa alat berbasis AI seperti fitur AI di Canva, ChatGPT dan yang lainnya juga saya pakai. Ser- eh, saya juga serta menggunakan AI untuk membantu menyusun draft caption, narasi konten supaya prosesnya lebih cepat. Menurut saya AI cukup membantu, terutama saat ide masih mentah. Saya juga bisa meminta beberapa alternatif kalimat atau konsep untuk membuat konten, lalu tinggal saya sempurnakan ulang dari gaya bahasa dan kebutuhan instansi. Baik, terima kasih Bapak Wardadi dan Alia. Selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh Cynthia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Tami. Saya ingin bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apa manfaat dan tantangan penggunaan AI dalam pengelolaan media sosial instansi seperti Kejari Info? Apakah AI dapat menggantikan peran Anda atau justru jadi alat pendukung kreativitas? Untuk manfaatnya jelas mempercepat pekerjaan saya, terutama untuk hal-hal teknis seperti desain awal, ide, konsep, atau editing dasar. Tapi tantangannya, hasil AI itu biasanya masih generik dan sama semua, jadi harus disesuaikan ulang supaya pas dengan konten dan tetap akurat. Apalagi untuk konsen instansi pemerintah yang harus hati-hati soal informasi. Ya. Menurut saya AI tidak menggantikan peran manusia, terutama untuk pekerjaan seperti ini yang membutuhkan pertimbangan etika, akurasi, dan kebijakan instansi. AI lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu untuk mempercepat dan mendukung kreativitas. Keputusan akhir itu tetap ada di tangan pengelola kontennya. Baik, selanjutnya bagaimana Bapak menjaga etika komunikasi digital di media sosial Kejari Info seperti keakuratan informasi, perlindungan hak cipta, privasi hak yang terlibat, dan tanggung jawab dalam mempublikasikan konten? Biasanya setiap konten yang akan dipublish selalu melalui proses verifikasi informasi terlebih dahulu. Dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum yang masih berjalan, kami sangat berhati-hati dan tidak sembarangan untuk mempublishnya. Karena melanggar proses atau praduga tidak bersalah. Ulangi pertanyaannya. Boleh ulangi pertanyaannya tadi? Boleh. Bagaimana Bapak menjaga etika komunikasi digital di media sosial Kejari Info seperti keakuratan informasi, perlindungan hak cipta, privasi pihak yang terlibat, dan tanggung jawab dalam mempublikasikan konten? Tadi kan bisa jelasin sebagian ya, untuk hak cipta itu biasanya kami mengusahakan menggunakan materi yang visual, musik, atau template yang memang berlisensi resmi atau bebas digunakan. Terkait privasi, kami juga menjaga agar data pribadi masyarakat yang terlibat dalam suatu kegiatan atau kasus itu tidak kami publikasi. Baik, selanjutnya, apakah Kejari Info memiliki kebijakan atau pedoman tertentu terkait etika bermedia digital dan kepatuhan terhadap regulasi cybermedia dalam pengelolaan akun media sosialnya? Sebagai instansi pemerintah, kami mengikuti pedoman komunikasi publik dan kehumasan yang berlaku di lingkungan kejaksaan, termasuk aturan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dipublikasi ke masyarakat. Selain itu, setiap konten yang berkaitan dengan kegiatan resmi biasanya juga melalui persetujuan pimpinan supaya tetap sesuai dengan aturan dan kebijakan instansi. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana interaksi dengan masyarakat dibangun melalui media sosial Kejari Info? Seberapa penting komentar, umpan balik, dan interaksi warganet dalam pengembangan konten?
interaksi biasanya kami bangun dengan cara aktif, membalas komentar, dan pesan dari masyarakat, terutama pertanyaan seputar layanan informasi hukum secara umum. Komentar dan umpan balik itu penting bagi kami, karena dari situ kami tahu apa konten yang kami buat sudah cukup jelas atau justru masih menimbulkan pertanyaan. Jaringan digital juga membantu memperluas jangkauan informasi yang kami buat, karena masyarakat merasa terbantu biasanya ikut membagikan konten yang kami buat ke orang lain. Baik, terima Baik, kasih terima Bapak. kasih Bapak. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Bapak dan Cynthia. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan atau ditanyakan oleh Emil. Izin sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Emil Yusrif. Izinkan saya bertanya, menurut Bapak, bagaimana konvergensi media memberikan peluang bagi Emil, mukanya agak sini nih. Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dalam membangun citra dan lembaga melalui media sosial. Sepi. Konvergensi media membuat banyak peluang ya. Satu konten bisa diolah menjadi berbagai format untuk beberapa platform, sehingga lebih efektif dan efisien, dan jangkauannya juga lebih luas. Untuk instansi seperti kami, ini juga membantu membangun citra atau branding kejaksaan sebagai lembaga yang transparan dan dekat dengan masyarakat. Bukan lagi sekedar lembaga yang terkesan kaku. Di luar konteks instansi pemerintah, saya juga melihat konvergensi media ini juga jadi peluang besar bagi anak muda untuk berkarya dan bahkan menjadi sebuah profesi lewat kreator ekonomi. Bagaimana konvergensi media mengubah proses peliputan, produksi, dan distribusi informasi mengenai kegiatan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu ke berbagai platform media sosial? Kalau di tempat kami, khususnya Kejarino, prosesnya jadi lebih ringkas. Dulu mungkin satu kegiatan hanya dihadirkan satu bentuk dokumentasi, misalnya foto untuk arsip saja. Sekarang satu kegiatan sama yang sama itu kami dokumentasikan sekaligus dalam bentuk foto dan video. Lalu didistribusikan ke berbagai platform dalam waktu yang Baik, kita lanjutkan ke bersamaan. pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut, Pak. Apa tantangan terbesar Bapak hadapi dalam mengelola media sosial Kejaksaan Negeri perkembangan teknologi yang sangat cepat? Tantangan terbesar menurut saya adalah menyeimbangkan antara kecepatan trends dengan kehati-hatian instansi pemerintah. Media sosial menuntut konten yang lebih cepat dan mengikuti tren. Sementara instansi seperti kejaksaan harus tetap menjaga formalitasnya, akurasi dan kehati-hatian dalam setiap informasi yang disampaikan. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga jadi tantangan, karena pengelolaan media sosial ini biasanya dikerjakan oleh tim yang jauh, yang jumlahnya itu terbatas. Jadi kami harus pintar-pintar untuk memprioritaskan konten. Kompetensi apa yang harus dimiliki mahasiswa ilmu komunikasi agar mampu bersaing di era konvergensi media, khususnya apabila ingin berkarir di bidang humas atau media sosial instansi pemerintah seperti kejaksaan ini? Menurut saya, mahasiswa ilmu komunikasi perlu menguasai kemampuan multi-platform. Tidak hanya bisa menulis, tapi juga memahami dasar desain grafis, videografi, dan editing. Kemampuan membaca data dan insight media sosial juga penting, supaya konten yang dibuat lebih terarah. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah pemahaman etika komunikasi digital. Karena kemampuan teknis saja tidak cukup.
harus dibarengi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi ke publik. Baik Bapak, sebagai penutup nih Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai masa depan pengelolaan media sosial khususnya di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu? Apa saja saran Bapak bagi generasi muda yang ingin berkarir di bidang media digital? Saya melihat konvergensi media di Indonesia akan terus berkembang, apalagi dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses informasi menggunaai gawai atau handphonenya. Kedepannya batasan antara media konf, kon- aduh ulangi deh. Lagi, lo bisa diulangi deh. Emil lanjut aja. Emil, sinyalnya aman Emil? Kurang. Baik, akan Aman, saya aman. tutup Aman, saja aman. pertanyaannya Delay tadi. Emil yang nggak aman. Bagaimana pandangan Bapak mengenai masa depan pengelolaan media sosial Kejari Inhu ini, sekaligus instansi pemerintah lain di Indonesia, serta apa saran Bapak bagi generasi muda nih Pak, seperti kami yang ingin berkarir di bidang media digital? Saya melihat konvergensi media di Indonesia ini akan terus berkembang, apalagi dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses informasi lewat gawainya. Jadi kedepannya batasan antara media konvensional dan media digital akan semakin tipis. Semua lembaga termasuk instansi pemerintah dituntut untuk semakin adaptif. Saran saya untuk generasi muda yang ingin berkarya di bidang media digital, teruslah belajar mengikuti perkembangan teknologi. Tapi jangan lupa dasar-dasar etika dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi itu sendiri. Karena kepercayaan masyarakat itu paling utama dan tidak bisa dibangun secara instan. Baik, terima kasih Bapak. Baik, itu tadi merupakan seluruh pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Rian Wardani Putra dari kelompok 7. Mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaan Bapak untuk diwawancarai. Semoga informasi yang telah dibagikan oleh Bapak Wardani dapat menambah wawasan kami semua mengenai pengelolaan media sosial di instansi pemerintah, khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Demikian video wawancara dari kami, kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.